Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Dunia mengalami ketegangan emosional dan psikologis. Di beberapa belahan dunia masih terdapat sejumlah persoalan, bahkan muncul masalah baru. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merupakan masalah krusial sejak abad ke-15. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang menghadapi masalah sisa penjajahan, seperti daerah Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina. Selain itu, konflik antar kelompok masyarakat di dalam negeri pun masih berkecambuk akibat politik divide et impera. Dunia terpecah menjadi dua bagian, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, terdiri dari negara-negara berpaham liberalis kapitalis, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang beranggotakan negara-negara komunis. Kedua blok saling berebut pengaruh terhadap bangsa-bangsa lain dan semakin memanaskan situasi dunia. Perang dingin berkembang menjadi konflik perang terbuka, seperti di Jazirah Korea dan Indo-China. Perlombaan pengembangan senjata nuklir meningkat. Hal tersebut menumbuhkan ketakutan dunia akan kembali dimulainya perang dunia. Meskipun pada saat itu telah ada badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi menangani masalah dunia, namun pada kenyataannya, badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara, akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini, sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Melihat tidak stabilnya kondisi dunia, Indonesia, sebagai negara yang anti penjajahan dan berkomitmen sebagai negara netral, memprakarsai kegiatan penting dalam sejarah dunia, yaitu Konferensi Asia Afrika. Dari laman ASEANAfricanMuseum.org disebutkan pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotelawala, mengundang Perdana Menteri dari Burma, UNU, India, Jawaharlal Nehru, Indonesia, Ali Sastro Amijoyo, dan Pakistan, Muhammad Ali, dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima baik oleh semua pemimpin pemerintah negara tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden Indonesia Soekarno menekankan kepada Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastro Amijoyo, untuk menyampaikan ide diadakannya Konferensi Asia Afrika pada pertemuan Konferensi Kolombo. Beliau menyatakan bahwa hal ini merupakan cita-cita bersama selama hampir 30 tahun telah didengungkan untuk membangun solidaritas Asia Afrika dan telah dilakukan melalui pergerakan nasional melawan penjajahan. Sebagai persiapan, maka pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para kepala perwakilan Indonesia di Asia, Afrika, dan Pasifik, bertempat di Wisma Tugu Puncak, Jawa Barat pada tanggal 9 sampai dengan 22 Maret 1954 untuk membahas rumusan yang akan dibawa oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo pada Konferensi Kolombo sebagai dasar usulan Indonesia untuk meluaskan gagasan kerjasama regional di tingkat Asia Afrika. Pada 28 April sampai dengan 2 Mei 1954, Konferensi Kolombo berlangsung untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Dalam konferensi tersebut, Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastro Amijoyo, mengusulkan perlunya diadakan pertemuan lain yang lebih luas antara negara-negara Asia dan Afrika. Mengingat masalah-masalah krusial yang dibicarakan itu tidak hanya terjadi di negara-negara Asia yang terwakili dalam konferensi tersebut, tetapi juga dialami oleh negara-negara di Afrika dan Asia lainnya. Usul tersebut diterima oleh semua peserta konferensi, walaupun masih dalam suasana skeptis. Konferensi memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjajaki kemungkinannya, dan keputusan ini dimuat di bagian akhir komunike Konferensi Kolombo. Pemerintah Indonesia melalui saluran diplomatik melakukan pendekatan kepada 18 negara Asia Afrika untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Secara umum, mereka menyambut baik ide ini dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tersebut. Ketua penyelenggara konferensi adalah Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Dalam konferensi tersebut, diundang 30 negara yang berada di kawasan Asia Afrika, namun hanya dihadiri 29 negara karena Afrika Tengah tidak turut hadir akibat kondisi negara yang belum stabil. Pada hari Senin tanggal 18 April 1955, sejak fajar menyingsing,
telah tampak kesibukan di kota Bandung untuk menyambut pembukaan konferensi Asia Afrika. Sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kedua tepi sepanjang jalan Asia Afrika, mulai dari depan Hotel Pranger sampai dengan kantor pos, penuh sesak oleh rakyat yang ingin menyambut dan menyaksikan para tamu dari berbagai negara. Sementara itu, para petugas keamanan yang terdiri dari tentara dan polisi telah siap di tempat tugas mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Pranger menuju Gedung Merdeka secara berkelompok untuk menghadiri pembukaan konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka mengenakan pakaian nasional masing-masing yang beraneka corak dan warna. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berderet di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai riang gembira. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Pranger ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah, The Bandung Walk. Kira-kira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, semua delegasi masuk ke dalam Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, rombongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, tiba di depan Gedung Merdeka dan disambut oleh rakyat dengan sorak-sorai dan pekik merdeka. Di depan pintu gerbang Gedung Merdeka, kedua pemimpin pemerintah Indonesia itu disambut oleh 5 Perdana Menteri negara sponsor. Pertemuan yang berlangsung selama 8 hari itu menghasilkan beberapa keputusan yang cukup penting, seperti memajukan kerjasama negara-negara Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, membantu perjuangan melawan imperialisme, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Selain keputusan-keputusan tersebut, Konferensi Asia Afrika juga melahirkan 10 prinsip yang tercantum ke dalam Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang lebih dikenal dengan istilah Dasasila Bandung. Isi Dasasila Bandung tersebut antara lain menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil, tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB, tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun, dan tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Kemudian, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama, serta menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional. Pemirsa, Konferensi Asia Afrika di Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Semua itu menandakan bahwa cita-cita dan semangat Dasasila Bandung semakin merasuk ke dalam tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika juga telah berhasil menumbuhkan semangat solidaritas di antara negara-negara Asia Afrika, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun regional. Beberapa konferensi antar organisasi dari negara-negara tersebut diselenggarakan, seperti Konferensi Mahasiswa Asia Afrika, Konferensi Setiakawan Rakyat Asia Afrika, Konferensi Wartawan Asia Afrika, dan Konferensi Islam Afrika Asia. Bandung telah melahirkan paham dunia ketiga atau non-aligned terhadap dunia pertama Washington dan dunia kedua Moskow. Jiwa Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Forum PBB tidak lagi menjadi forum eksklusif Barat atau Timur saja. Berhasilnya Konferensi Asia Afrika di Bandung mendongkrak nama Indonesia yang baru berusia 10 tahun ke kancah dunia. Negara-negara Asia Afrika secara otomatis turut mendukung Indonesia dalam rangka pembebasan Irian Barat. Selain itu, dunia pun ikut terdampak seperti berkurangnya ketegangan dunia. Negara kolonialis imperialis mulai melepaskan daerah jajahannya dan menghapuskan politik diskriminasi rasial. Konferensi Asia Afrika telah menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara biasa. Indonesia telah turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.